Halo semuanya, sawadee-krap. Salah satu hal yang paling banyak kalian DM ke Instagramku di Anjas Asmara di Thailand adalah mengenai ucapan yang dinilai masyarakat internet cukup romantis dari istri Kadif Propam untuk Brigadir J pada saat Brigadir Joshua itu merayakan ulang tahunnya. Kemudian aku cek sebenarnya foto ini berasal dari mana, karena kan zaman internet sekarang takutnya terjadi kepalsuan dan sebagainya ya. Oh, ini adalah ternyata adalah dari Facebook yang di-upload oleh Roslyn Emika. Masa sih romantis? Aku baca lebih detail ya, karena takutnya kan ada miskomunikasi gitu. Walaupun ini digunakan bahasa Inggris, tetapi kan bahasa Inggris itu tidak hanya sekedar kata-kata ya, tergantung konteksnya juga. Salah satu potongannya begini yang di-upload dari Facebook ini. This is my message in your birthday. Ini adalah pesanku di ulang tahunmu. Today, hopefully whatever you wish and pray for will come true. Hari ini, semoga apapun yang kamu harapkan dan doakan akan segera terwujud. Oke. I hope that hope will also bring happiness. Aku juga berharap bahwa akan membawa kebahagiaan. And I'm so grateful to have you as a bodyguard. Saya sangat grateful tuh bersyukur untuk memilikimu sebagai seorang bodyguard, pengaman, friend and family, teman dan juga keluarga. You're such a great staff. Kamu adalah seorang staff yang luar biasa. Hope your birthday is as special as you are. Semoga ulang tahunmu spesial seperti kamu yang spesial. Happy birthday my great bodyguard SUA. SUA. Happy birthday my great bodyguard. Apakah ini adalah, maksudnya ya selamat ulang tahun gitu ya, bodyguardku yang luar biasa. Ya kalau diterjemahkan emang aku juga pada saat ngebaca juga kesannya gimana gitu. Tapi oke. Kita coba kembalikan ke konteksnya. Apakah ini menurut kalian adalah sebuah pesan yang wajar dari seorang istri Kadif Propam mengatakan hal ini ke seorang bodyguardnya yang saat kejadian kita ketahui dia adalah sebagai seorang supir, walaupun memang penugasannya adalah sebagai seorang ajudan. Aku juga sempat baca ya beberapa komentar dari tim kuasa hukum istri Kadif Propam bahwa perlakuan istri Kadif Propam misalnya adalah membelikan baju, sampai sepatu, bahkan foto bareng keluarga, itu tidak hanya dilakukan untuk Brigadir J, tapi seluruh ajudan tuh diperlakukan spesial seperti itu. Well, kita harus mendengarkan dari dua belah pihak, tetapi kan masalahnya sekarang ini ibu putrinya kan tidak bersedia memberikan keterangan apapun di media massa. Jangankan di media massa, untuk kepentingan kasusnya sendiri pun beralasan masih memiliki permasalahan psikologi, jadi tidak bisa dilakukan pemeriksaan misalnya oleh Komnas HAM ataupun juga dari LPSK yang memang diminta untuk melindunginya. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu aja nggak bisa menemuinya. Tetapi teman-teman, kalau dari kata-kata ini ya, secara umum gitu, bagi aku pribadi melihatnya ini kayak ada hubungan yang sangat baik sekali ya, antara atasan dengan bawahan, itu adalah hal yang sangat baik sekali. Terus juga, ini kan bahasa Inggris itu adalah second language ya, bagi kita bukan bahasa pertama gitu. Tetapi aku wajar lah, karena beliau adalah, boleh dibilang adalah kalangan jet set ya. Jadi bahasa Inggris itu mungkin sudah kayak bahasa pertama juga, sudah pasti sering banget ke luar negeri dengan berbagai macam tripsnya. Jadi bahasa Inggris itu sudah sama aja kayak bahasa Indonesia. Nah, pada saat ini disampaikan ke Brigadir J, itu menurut aku adalah sebuah hal yang sangat spesial sekali, bukan untuk gaya-gayaan keren-kerenan, memang itu adalah bahasa yang biasa dipakai juga sehari-hari. This is my message in your birthday, apalagi ada kata-kata yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, teman-teman kan banyak media masalah, Tribun misalnya, yang bilang, I'm so grateful to have you. Saya bersyukur memilikimu as a bodyguard, friend, and family. Sebenarnya kata-katanya biasa aja ini. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya, grateful itu ya, ya bersyukur sekali gitu. I'm so grateful to have you as my best friend. Nggak ada konotasi yang ini mengindikasikan ada hubungan spesial. Tetapi ini bisa diindikasikan sebagai hubungan spesial kalau seandainya ucapan ini hanya diucapkan untuk satu orang
ajudan saja. Tetapi kalau semua orang memang diperlakukan seperti itu ya, menurut aku tidak menjadi evidence yang kuat. Ini adalah sebuah ucapan yang spesial karena ada beberapa teman-temanku juga kadang tuh suka kita ngasih ucapan muah, muah, muah. Cewek-cewek biasanya kan gitu ya. Itu kalau orang yang nggak kenal kita secara akrab dipikirnya kita ada hubungan apa-apa gitu. Muah, muah gitu kan ya. Padahal setiap orang tuh diucapin begitu, semuanya, semua teman diucapkan dengan muah-muah. Jadi ini adalah hal yang masih sangat subjektif sekali teman-teman. Kalau dibilang ini menunjukkan ada hubungan spesial, I don't think so untuk bagian ini. Tetapi kenapa ini menjadi hal yang perdebatan masyarakat Indonesia? Karena tidak hanya datanya satu aja, terutama dengan data adalah misalnya kasus pembunuhan Brigadir J-nya itulah yang membuat masyarakat bertanya-tanya apakah ada hubungan spesial atau tidak, bukan hanya karena tentang pesan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang kesannya kayak ada apa-apa, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu hal yang biasa aja sebenarnya. Ini ada foto-foto juga yang diupload di sini di Facebooknya, adalah foto-foto Brigadir Nofriansah Yosua itu dengan senyum di sini, dengan foto-foto lamanya, dengan keluarga, dan Roslyn Emika juga ada sebuah captionnya di sini teman-teman. Captionnya begini, apalah arti semua pemberian dan ucapan ini anakku, kalau kamu hanya dijadikan sebagai penyelamat bagi mereka, tapi kamu nggak berharga di mata mereka. Tubuhmu disiksa, ditembaki dengan dalih apa ini, sehingga kamu mendapatkan penderitaan yang segitu tragisnya. Kamu dianggap sebagai anak dan ajudan yang terbaik, tapi mana buktinya? Semuanya hanya manis di bibir. Kalau memang dari hati yang paling dalam perkataan ini kami mohon buat Bu Putri, berikan kesaksian yang jujur karena Anda ada di TKP agar roh anak kami tenang. Jangan sampai darahnya menjerit kepada Tuhan untuk meminta keadilan. Ya, ini adalah bagian yang menurut aku sangat serius ya. Kalau tadi ya anggap aja itu adalah sebuah intermezzo dan sebagainya. Aku yakin sekali bahwa Ibu Putri di lubuk hatinya yang paling kecil juga merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Menurut aku sih seperti itu. Ada yang banyak yang bilang kenapa Ibu Putri tidak keluar melakukan pemeriksaan yang sekarang-sekarang ini ya. Walaupun tim kuasa hukum sudah mengatakan Ibu Putri sudah dilakukan pemeriksaan 3 kali. Itu adalah di Polres Jakarta Selatan, di Polda Metro Jaya, sama di Bareskrim. Mungkin saja itu adalah ketiga tempatnya. Tetapi yang kita tahu juga, kita ini baru mulai terbuka ya penyidikan itu. Aku nilai adalah beberapa hari terakhir saja begitu. Jadi mudah-mudahan ya Bu Putri kalau melihat foto-foto ini juga pada saat foto ini adalah surprise ya. Happy birthday bodyguard SUA gitu, SUA gitu. Ini adalah foto dengan kue yang mahal, yang berkelas di sini. Ini nggak murah gitu. Wajar lah seorang istri jenderal gitu kan memberikan hadiah pasti nggak kaleng-kaleng begitu. Terus juga ada ucapan yang disampaikan juga Roslyn Emika. Ini juga tidak hanya ulang tahun dari Brigadir J, tapi juga adiknya ya. Di hari ulang tahun si adik Pupu bulan Maret 2022, wow ini termasuk deket juga tahun ini ya. Almarhum si Abang Yosua mendoakan agar adiknya diberikan Tuhan umur panjang dan karirnya semakin sukses. Begitu juga dalam doa request adiknya mohon kepada Tuhan agar si abang diberikan umur yang panjang dan karir lebih bagus lagi. Tapi Tuhan berkehendak lain. 4 bulan selang ultah si adik, nyawa si abang terenggut oleh si jahat. Kenangan terakhir panggilan sayang dari Abang Yosua yang baik hati memanggil panggilannya yang dari kecil untuk adik bontotnya si Pupu dan rekan kerjanya panggilan sayangnya si Kucai. Melihat kekompakan bersama rekannya, nggak nyangka kami si Abang Yosua harus mengalami kematian yang tragis. Tuhan berikan kami keadilan. Ya, aku bisa melihat sekali si Brigadir Joshua itu memanggil adiknya itu dengan kata-kata ade gitu kan ya. Itu kan keromantisan yang maksudnya romantis luar biasa. Tidak akan mungkin seorang kakak berani memanggil seperti itu ke adiknya kalau itu bukanlah kebiasaan sehari-hari. Karena mungkin itu spesial hari ulang tahun, aku panggil kamu spesial adik, nggak mungkin. Itu menunjukkan memang rasa cintanya Brigadir J dengan adiknya itu memang luar biasa ya. Bahkan orang tuanya pun mengatakan bahwa Brigadir Joshua itu adalah orang yang sering mengalah buat adik-adiknya. Walaupun usianya masih muda, 28 tahun saat meninggal, walaupun ditulis di data-data pada saat jenazah diterima di Jambi itu adalah usia 21 tahun, which is itu adalah salah ya. 28 tahun adalah yang benar. Walaupun masih muda, tapi pikirannya sudah sangat orang tua sekali, dewasa, dan mau mengalah demi adik-adiknya. Ini adalah foto-foto momen kenangan bersama adiknya.
ngasih ucapan selamat ulang tahun. I mean, ini such a sweet guy gitu ya. Maksudnya anggota kepolisian Brimob gitu kan ya, punya maksudnya image-nya adalah orang yang keras, disiplin, pria lagi, ternyata membawa hadiah ulang tahun buat adiknya. Itu such a sweet guy gitu. Maksudnya nggak semua orang kan punya, termasuk tipikal orang yang gampang menunjukkan affection atau rasa kasih sayang kepada orang-orang yang dia sayangi. Kan biasanya apalagi orang Sumatera kan ya, aku juga orang Sumatera sama. Biasanya orang Sumatera itu kan mengatakan kata aku sayang kamu, aku cinta kamu sama anggota keluarga atau orang tua sama adik itu kayaknya gengsi gitu. Tetapi ini nggak terjadi sama Brigadir Joshua, which is ini bagi aku adalah sebuah yang wow, ini orang yang sangat luar biasa pribadinya, sangat mudah sekali mengatakan rasa sayang kepada adiknya ataupun juga orang tuanya. Dan kita ketahui juga dari beberapa video terakhir kita bahas, memang Brigadir Joshua ini adalah orang yang sangat dekat dengan keluarganya, selalu berkomunikasi kemana-mana, cerita, bahkan di WhatsApp grup pun selalu aktif menanyakan kabar dan semuanya. So, such a sweet guy. Makanya ini adalah salah satu tamparan yang luar biasa bagi kita apa yang sebenarnya terjadi ke Brigadir Joshua. Bahkan keluarga mengatakan begini, kalau seandainya memang Brigadir Joshua ada kesalahan yang luar biasa gitu, kenapa nggak ditegur saja? Kalau memang sudah nggak bisa ditegur lagi, ya dimutasi. Kalau nggak bisa dimutasi, ya sudah dipecat saja, jangan dihabisi. Dugaannya adalah seperti itu. Aku melihat bahwa memang keluarga besar Brigadir J dan juga tim kuasa hukum adalah orang yang percaya bahwa Brigadir J itu tidak hanya dihabisi oleh satu orang, yaitu adalah Baradae yang sudah mengaku dan sudah menjadi tersangka. Keluarga menilai ada lebih dari satu orang dengan luka-luka yang sebegitu banyak didapatkan yang menurut mereka itu tidak mungkin kalau hanya karena masalah tembakan saja. Tetapi kita akan coba buktikan nanti pada saat hasil otopsi kedua. Harusnya hasil otopsi kedua itu nggak terlalu jauh berbeda dengan logika berpikir manusia. Ya, kita memang bukan expertnya di bidang otopsi, tetapi kalau hasilnya itu nggak terlalu make sense, terlalu jauh sekali, ya ini menjadi pertanyaan, apakah itu valid, ataukah itu reliable atau tidak. So, itu adalah tugas kita masyarakat untuk mengawal kasus ini. Ini bukan lagi tentang seorang Brigadir Joshua, tapi tentang keadilan di Indonesia seperti yang selama ini di-preaching sama Polri. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Kita harus percaya dengan hukum. Negara kita adalah negara hukum. Ayo kita buktikan dalam kasus ini. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, siapapun dia, pangkatnya apapun, mudah-mudahan akan mendapatkan ganjaran kalau memang ada unsur pidana di sini, tidak hanya masalah mengenai kode etis di kepolisian saja. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kerap semuanya, tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Bye-bye.